Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa hari-hari ke depan ini kita tidaklah mudah melewati keadaan ini, sebab tantangan demi tantangan kita akan hadapi. Tapi pesan firman Tuhan hari ini sangat kuat buat kita semua, dan inilah salah satu keuntungan di mana kalau kita dimuridkan, maka firman Tuhan ini akan menjadi sebuah kekuatan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan pribadi kita. Saya menemukan ada begitu banyak pengusaha-pengusaha sejak pandemi mengalami depresi yang luar biasa karena mereka mengalami kebangkrutan, kolaps yang luar biasa. Income yang tadinya ratusan juta, income yang tadinya miliar, sekarang tinggal jutaan. Sehingga itu membuat mereka stres, membuat mereka down. Tapi inilah kekuatan daripada pemuritan itu. Kalau kita dimuridkan, maka apapun tantangan yang datang di dalam hidup kita, apapun pergumulan yang datang dalam hidup kita, kita pasti melewatinya. Saya selalu bilang bahwa Tuhan berkuasa dalam setiap musim yang kita lewati. Tuhan selalu berjalan di depan setiap musim yang kita lewati. Apapun musim yang kita sedang lewati, baik atau tidak baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mengapa orang Kristen pada akhirnya merasa seolah-olah Tuhan tidak ada dalam hidupnya, seolah-olah Tuhan tidak mendengar doanya, seolah-olah Tuhan tidak menolongnya? Sebenarnya terbalik, Tuhan justru ingin menolong kita, justru Tuhan berjalan bersama dengan kita. Tapi seringkali persoalan lebih kuat berbicara di telinga kita, di hati kita, sehingga fokus kita, kendali kita hilang. Itu sebabnya Tuhan berbicara kepada seorang rasul namanya Paulus, dan firman itu disampaikan oleh rasul ini kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil. Filipi 4 ayat 13 dikatakan begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sekali lagi saya bacakan ayat ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya bahwa orang-orang yang sudah dimuridkan, pola hidupnya berubah, tidak lagi terpola pada dunia, tapi terpola kepada Kristus. Dan mentalitasnya beda. Mentalitasnya adalah mentalitas yang kuat dan selalu melihat dalam setiap persoalan, dan selalu melihat di balik badai, di mana berkat, di mana kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika kita diberi berkat dalam bisnis, berkat apapun, ingat bahwa itu adalah salah satu kepercayaan Tuhan. Belajar mengelola dengan baik dan jadilah berkat. Jangan merasa bahwa itu adalah milik kita, jangan merasa bahwa itu adalah hasil daripada kekuatan kita, tetapi percayalah bahwa itu semua adalah pemberian Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memberi, maka kita akan sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ayat ini mengingatkan kepada kita, bukankah Kristus sudah ada dalam hidup kita? Dan Kristus akan memberikan kita kekuatan untuk kita mampu melewati. Kita berbeda dengan orang-orang di luar Kristus. Bahkan kita berbeda dengan orang-orang yang di dalam Kristus sudah menjadi Kristen, tapi tidak dimuridkan. Mereka akan rapuh ketika menghadapi pergumulan. Mereka akan lemah ketika mengalami persoalan. Tetapi orang-orang yang sudah dimuridkan dan pola hidupnya berubah, mentalitasnya berbeda. Dan saya percaya kita sebagai orang-orang yang sudah dimuridkan, kita selalu berbuah menjadi berkat dalam segala musim yang kita lewati. Saya berdoa untuk kita semua Bapak Ibu, supaya kita menjadi orang Kristen yang strong di dalam segala
aspek kehidupan. Saya berdoa supaya kita menjadi orang-orang Kristen seperti yang dikatakan di dalam Injil Matius pasal 25, menjadi mempelai wanita yang bijaksana. Kita tidak akan gegabah dan bodoh untuk mengambil keputusan melangkah dengan gegabah tergesa-gesa, tetapi kita melangkah karena atas instruksinya Tuhan, sehingga kita akan melihat bagaimana kebaikan demi kebaikan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Saya berdoa supaya Bapak Ibu mau dimuridkan di dalam setiap komunitas, dalam setiap gereja di mana Bapak Ibu tertanam saat ini, supaya Bapak Ibu menjadi orang-orang yang tidak sekedar menerima tapi menjadi berkat. Justru dalam segala musim, segala keadaan yang kita lewati, apapun persoalan kita, besar kecil, ingat bahwa Tuhan lebih besar dari segala persoalan. Ingat bahwa kekuatan Tuhan jauh lebih besar dari segala pergumulan yang kita hadapi. Saya berdoa, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Haleluya.